Selamat pagi anak-anakku kelas 11 MIPA 7. Kita ketemu lagi pada pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran fisika. Kalau pertemuan pertama kemarin kalian sudah paham apa-apa yang harus kalian pelajari selama satu semester ini, maka mulai hari ini kita langsung masuk ke materi sesuai dengan kompetensi dasar yang harus kita pelajari. Sebelumnya, semoga kalian semua bersama keluarga dalam keadaan sehat semuanya, sehingga semangat belajar tetap terjaga dan kalian bisa menambah ilmu pengetahuan meskipun dengan cara yang sedikit berbeda yang kalian alami selama ini dengan proses pembelajaran jarak jauh. Baik anak-anakku, untuk proses pembelajaran jarak jauh yang pertama ini, untuk materi yang pertama kita pelajari adalah tentang torsi atau momen gaya. Kalau kalian di kelas 10 atau saat SMP kan sudah belajar tentang gaya. Ada yang tahu apa pengaruh gaya terhadap benda? Silahkan dipikirkan. Ya, saya yakin kalian ada yang banyak ingat bahwa gaya itu berpengaruh terhadap perubahan gerak benda. Artinya kalau kalian mendorong benda itu mungkin bergeser atau akan kemudian tetap diam. Seperti itu. Artinya di situ ada perubahan gerak. Dari bergerak benda berhenti, dari berhenti benda bergerak, itu adalah perubahan gerak. Nah, untuk kali ini kalian belajar tentang momen gaya. Nah, kalau momen gaya itu nanti pengaruhnya seperti apa? Nah, itu yang harus kalian pelajari. Nanti kalian juga harus belajar tentang adanya momen inersia atau momen kelembaban, kemudian adanya momentum sudut, ada keseimbangan benda, dan lain sebagainya. Kemudian juga tidak kalah pentingnya kalian nanti kan belajar tentang bagaimana benda itu menggelinding. Karena selama ini kalian sudah belajar tentang gerak translasi atau benda yang bergeser. Kemudian belajar tentang benda gerak melingkar. Nah, nanti kalau namanya menggelinding itu gabungan dari translasi dan rotasi, yaitu di samping berputar pada porosnya juga dia bergeser. Itu namanya menggelinding. Nah, itu kaitan dengan dinamika rotasi. Sudah siap untuk masuk ke materi? Baik. Untuk materi, semoga dengan media papan tulis ini kalian bisa membaca dan memahami bahwa untuk bagian yang pertama kita bicara tentang torsi atau disebut momen gaya. Ya, sambil berkenan dengan tulisan saya, torsi atau momen gaya. Torsi atau momen gaya itu seperti apa tuh? Kita misalkan kita punya suatu baut, kemudian ini ada kunci pas, ini adalah baut. Kalau ini kita beri gaya, ini kita dorong dengan tangan, baik itu naik atau turun. Jadi ini ada dorongan ke sini, ada F, tangan kita mendorong ke sana. Efeknya bagaimana anak-anak? Baut ini akan berputar. Nah, berarti kita tahu bahwa ada gaya ini, kemudian ini berjarak D terhadap poros, di sini adalah porosnya atau sumbu, maka gaya ini dengan lengannya ini bekerja menimbulkan momen gaya. Nah, momen gaya itu menimbulkan apa tadi? Menimbulkan efek bahwa benda itu yang terkena momen gaya akan menjadi berputar begitu. Nah, kemudian untuk momen gaya itu rumusnya seperti apa? Momen gaya torsi itu
simbolnya menggunakan huruf T Yunani yaitu tau, sama dengan F D. Tau sama F D. Bisa dipahami? Nah, prinsipnya F itu adalah apa? Gaya. Satuannya Newton. D itu adalah lengan gaya. Lengan gaya. Ini satuannya adalah meter. Nah, tau itu adalah torsi atau momen gaya. Satuannya adalah Newton meter. Dan perlu dipahami bahwa syaratnya adalah F itu selalu tegak lurus dengan D. Jadi gaya tegak lurus dengan lengan gaya. Gaya ini harus tegak lurus dengan lengannya, lengan gaya. Bisa dipahami? Penerima seperti apa? Kita bisa ambil contoh seperti ini. Misalnya di sini ada suatu penghapus. Di sini saya tekan sebagai poros. Kalau dibiarkan dia akan berputar. Kenapa berputar? Karena di sini penghapus ini punya apa? Punya gaya berat. Nah, gaya berat itu arahnya selalu ke bawah, berarti kalau dengan sana sehingga ini dia berputar ke sana. Tapi kalau kita dorong begini, dia akan ke sana. Tapi coba perhatikan, ini saya dorong tegak lurus lengan ke sana. Saya dorong miring ke sana. Efeknya sama atau tidak? Efeknya adalah berbeda. Ya berbeda. Kalau kita dorong tegak lurus begini, kita dorong agak miring. Nah, sebaliknya kita dorong lurus ke sana. Apakah nggak akan berputar? Tidak. Karena apa? Gaya itu bekerja melalui poros. Berarti jarak antara gaya dengan poros tidak ada, karena dia melalui poros. Ingat, gaya itu jalan vektor, jadi jangan hanya dipandang bahwa itu bekerja di sini, tapi dia sepanjang dari kerjanya itu. Jadi kalau berarti dia bisa lurus ke atas ke bawah, kalau ke sana dia lurus ke sana. Kalau dia ketemu dengan poros berarti tidak punya jarak terhadap poros, berarti lengan gaya 0, maka dia tidak timbul momen gaya, tidak punya efek berputar. Itu yang perlu dipahami. Bisa dipahami? Ya. Baik. Jadi secara rumus F kali D, di mana F-nya harus dengan D. Nah, bagaimana seandainya gaya dengan lengannya belum tegak lurus? Berarti kita harus mencari komponen gaya itu yang tegak lurus terhadap lengan gaya. Kita bisa ambil contoh begini. Ini saya hapus dulu ya. Semoga kalian paham. Misalnya kita punya batang seperti ini. Ini poros, ini adalah porosnya. Kemudian di sini kita beri gaya F ke sana. Ini membentuk sudut theta. Jadi ada gaya F. Ini untuk sudut theta tidak horizontal pada batang horizontal ke sana. Nah, bagaimana untuk kerja semacam ini? Maka kita harus melihat tadi acuannya bahwa gaya kalau dengan D-nya. D-nya adalah ini, jarak poros ke sana. Ini D. Semoga kebaca. DB. Itu harus tegak lurus. Maka demikian kita cari
komponennya tegak lurus. Tegak lurusnya di mana? Kita ambil di sini. Ini F yang kerja, F komponennya. F yang bekerja. Terbaca ya. Ini adalah yang jelas F kerjanya. Ingat, gaya kerja ini terhadap sudut di mana? Depan ke samping. Depan sudut. Kalau depan bagi miring namanya adalah sinus sudut. Maka komponen depan sudut sama dengan apa? Yaitu sama dengan F sin theta. Sehingga hasilnya momen gaya yang bekerja pada batang ini dengan gaya ini adalah tahunnya sama dengan F sin theta dikali D. Ini perlu dipahami. Bahwa tau adalah sini F sin theta kali D. Kan bisa mengalir secara matematika, misalnya sebenarnya kita ambil di sini ini alfa misalnya. Berarti nanti bisa pakai apa? F cos alfa. Nanti hasilnya akan sama. Tapi secara fisika sebenarnya yang seperti ini, tapi nanti bisa dialir secara matematika. Sudutnya kita pandai yang di sini, yang diapit oleh vertikal dengan F. Jadi nanti sudutnya alfa, sehingga nanti muncul F cos alfa. Kalian tidak usah risau, nanti hasilnya sama atau beda. Hasilnya sama, karena di sini kalau kita 30 derajat, berarti di sana adalah 60 derajat. Sin 30 adalah setengah, cos 60 adalah juga setengah. Paham ya? Baik, terima kasih. Itu kaitan dengan momen gaya. Ada pertanyaan? Baik. Kalau tidak ada, kita coba dengan contoh soal. Kita contoh soal. Tentukan momen gaya pada benda berikut. Untuk yang A, ini jaraknya adalah 0,5 meter. Yang B, ini O porosnya di 0,5 meter. Ini ada gaya F di sini. F-nya sama dengan 10 Newton. Kemudian yang C di sini, ini ada TO, ini 2 meter, 2 meter ya, jelas. derajat. Kelihatan? 30 derajat. Dan yang D, TO
Gitu. Semoga bisa kalian pelajari ini. Ini O sampai di sini adalah 0,5 meter, gayanya 2 Newton. O sampai di sini adalah 5 Newton, gayanya ke sana 10 Newton. Yang ini 2 meter, ini ada gaya ke sana, ini besarnya adalah 6 Newton. Ini untuk sudut 30 derajat. Kemudian yang B, jaraknya 1 meter, buat 2, 5 Newton, F1 jarak setengah meter dari poros. Jadi silakan dicoba kondisi benda seperti ini dengan poros di titik O. Poros di titik O. Baik, karena contoh soal mungkin kalian sudah mencoret-coret, silakan atau mencoba menghitung untuk yang A. Itu datanya apa? Diketahui D-nya sama dengan 0,5 meter. F-nya sama dengan 2 Newton. F sudah tegak lurus D. Ya kan? Nah, taunya, tol pusat O berapa? Jadi momen gaya dengan poros di O, momen gaya dengan poros di O berapa? Kita lihat tau O sama dengan F D karena sudah tegak lurus, berarti 2 kali 0,5 ini sama dengan 1 Newton. Ini jawabannya. Bisa dipahami? Itu yang A. Kemudian untuk yang B, kita ambil di sini ya. Semoga bisa dipahami. Untuk yang B, diketahui apa? Diketahui F-nya sama dengan 10 Newton. D-nya berapa? D-nya berapa untuk soal B? D-nya adalah 0. Kenapa 0? Karena arah gaya melalui poros. Sehingga kalau demikian tau O sama dengan FD sama dengan 10 kali 0 sama dengan 0 Newton. Jadi ini sebetulnya seperti kalau saya berdiri, ya porosnya ada di pusar saya didorong bagian kepala, maka akan berputar ke sana, didorong kaki saya ke belakang, saya akan berputar ke depan, didorong bagian pusarannya, begini dia akan berputar. Itu karena gayanya melalui poros. Itu. Ini jawaban untuk contoh soal A dan B. Jadi untuk soal A dan B begitu. Sekarang untuk soal yang C. Soal yang C ini perlu dipahami. Diketahui apa? D-nya sama dengan 2 meter. Kemudian F-nya sama dengan dengan 6 Newton. Sudut antara F dan D, θ-nya adalah 30 derajat. Inilah sudut antara F dan D. Nah, momen gaya dengan poros di O-nya berapa? Ini kita bisa jawab, tau-nya sama dengan F. Sin θ kali D sama dengan 6 kali sin 30 kali 2 sama dengan 6 kali
0,5 kali 2 sama dengan 6 Newton meter. Itu jawabannya. Jawabannya adalah 6 Newton meter. Semoga bisa dipahami untuk soal yang C. Jadi sudutnya F ini terhadap D-nya itu untuk sudut 30 derajat. Baik, sekarang kita akan ke soal yang D. Yang D. Diketahui apa? Untuk soal D ini diketahui D1 sama dengan 0,5 meter, F1 sama dengan 4 Newton. Ini ke bawah. D2 sama dengan 1 meter, F2 sama dengan 5 Newton, kemana? Ke atas. Berarti di sini ada berapa momen gaya? Yaitu ada 2 momen gaya yang dikeluarkan oleh F1 dengan D1, dikeluarkan oleh F2 dengan D2. Kita lihat arahnya. Tau sama dengan berarti tau 1 plus tau 2. Kalau kita lanjutkan, ini dihapus ya, sudah paham. Kita ambil bahwa tau 1 sama dengan apa? Ini ke bawah berarti nanti ngajak berputar sana. Itu menjadi min F1 kali D1 berarti min 4 kali 0,5 berarti min 2 Newton meter. Ini tau 1. Momen gaya kedua terhadap poros O adalah F2 karena ke atas kali D2 berarti 5 kali 1 berarti 5 Newton meter. Sehingga jawabannya tau O sama dengan tau O1 plus tau O2 berarti min 2 plus 5 sama dengan 3 Newton meter. Arahnya berarah seruja untuk gampangnya ke sana. Prinsipnya kalau di fisika beda arah itu tandanya adalah berbeda. Satu positif, satu negatif. Tidak perlu kamu pikirkan nanti angkanya luar saja kalau negatif hasil teman saya positif, tidak usah pikirkan karena untuk negatif positif itu hanya masalah arah saja, tidak berpengaruh pada masalah yang lain. Begitu anak-anak, dan dengan momen gaya kali ini semoga bisa kalian pahami. Kalian bisa menganalisis di sekitar kalian sekarang apa sih yang ada momen gaya di sekitar kalian. Kalian bisa tengok di sebelah kalian duduk itu ada pintu kan. Nah pintu itu engselnya itu adalah porosnya. Kalau kalian dorong pintu itu tegak terus daun pintu maka momen gaya besar. Kalau kalian dorongnya agak membentuk sudut terhadap daun pintu maka momen gaya kecil. Kalau kalian dorongnya itu pas menuju engsel maka pintunya tidak akan berputar karena gaya dorong kalian itu melalui poros atau melalui pusat. Itu yang harus kalian pahami. Jadi jangan sampai kalian salah memperhitungkan dengan momen gaya. Begitu untuk momen gaya kali ini, semoga kalian bisa memahami hal tersebut secara baik sehingga nantinya saat kalian belajar yang lain itu kalian bisa paham. Jadi ada yang misalnya kalian buka baut, kalian buka mur, kalian dorong pintu, kalian kemudian memutar sesuatu, itu pasti kalian memberikan momen gaya. Sekian, semoga bisa dipahami dan wawasan kalian untuk belajar lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu minggu depan. Selamat pagi.